Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bapak Tio di channel Rasa Hidup gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas penerapan ya. Kemarin saya bahas sekilas selain pandang tentang berbagai macam ilmu tuh ada yang selain pandang fisika, selain pandang kimia, biologi dan matematika gitu ya. Kemudian kemarin saya juga sudah membahas aplikasi penerapan MTK ya dalam keseharian ya. Nah, pada episode kali ini saya akan bahas aplikasi fisika ya. Aplikasi fisika sederhana dalam keseharian kita gitu kan. Sengaja saya buat yang sederhana supaya oh iya ternyata mudah gitu belajar fisika dan itu mudah diterapkan. Jadi nggak menggunakan rumus-rumus yang kepala bikin pusing gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam keseharian biar kita paham gitu. Ternyata memang perlu gitu belajar fisika untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, misalnya gini ya. Jadi aplikasi fisika dalam keseharian kita kan. Jadi mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu. Jadi bangun tidur ya kan kayak lagunya Mbah Sur itu bangun tidur tidur lagi. Nah, itu cocok tuh. Jadi bangun tidur terus kita beraktivitas harian terus perlu istirahat tidur lagi. Nah, itu semua menggunakan hukum-hukum fisika yang sederhana gitu kan. Nah, apa aja misalnya gini, kita bangun tidur terus pasti mandi gitu kan, kayak kemarin saya nyanyikan lagu bangun tidur ya. Nah, kita mandi. Nah, pada saat kita mandi kita pasti perlu sabun, sampo, odol, anduk dan lain segala macam gitu kan. Nah, ternyata bahan-bahan ini gitu kan itu dibuat dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu gitu kan. Salah satunya adalah ilmu fisika gitu ya. Nah, itu contoh penerapan keseharian. Kemudian di bidang industri gitu ya, pada saat kita bekerja di pabrik-pabrik di industri, nah itu juga fisika diperlukan. Contohnya misalnya mengoperasikan mesin diesel gitu kan. Mengoperasikan mesin diesel itu dengan cara misalnya mengubah energi kimia menjadi energi mekanik ya. Mekanik itu bergerak ya, energi bergerak mekanik. Nah, itu juga merupakan pengubahan energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak. Ini juga menerapkan hukum-hukum fisika gitu kan. Nah, terus misalnya lagi salah satu materi dalam ilmu fisika itu ada yang namanya hukum fluida ya. Jadi hukum fluida statis, diam atau hukum fluida yang dinamis, bergerak. Nah, hukum fluida statis dan dinamis ini digunakan juga untuk mengalirkan misalnya air ya, air dari sumber mata air menuju ke tempat kita ya, di rumah-rumah gitu kan, bahkan sampai ke gedung-gedung bertingkat. Nah, itu dengan menggunakan hukum fluida statis dan dinamis ya, lewat apa pipa-pipa ledeng gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan hukum fluida statis. Nah, itu penerapan hukum fisika dalam keseharian kita gitu ya. Karena kalau nggak pakai ini nanti bingung gitu gimana ngalirkannya gitu kan, seperti itu ya. Kemudian sekarang ya zamannya digital gitu kan, iklannya itu kan dunia di ujung jari Anda. Jadi semua tinggal pencet tombol-tombol menggunakan jari kita di depan keyboard gitu kan. Nah, itu kan menerap apa era digital. Nah, itu pasti menerapkan kita gunakan dengan menggunakan alat yang namanya laptop ya. Jadi kita era digital sekarang ini baik kita mau kerja, usaha, kuliah atau sekolah itu pasti tidak lepas dari yang namanya laptop gitu kan. Nah, alat atau perangkat elektronik ini itu dioperasikan dengan mengubah energi listrik menjadi energi suara, energi cahaya dan energi mekanik ya. Jadi tiga langsung nih, energi suara ya kan, volume gitu kan. Kalau kita nonton video gitu kayak sahabat Rasa Hidup nih alias Sarah ini menggunakan volume suara ya kan, energi suara untuk mendengarkan suara saya. Karena kalau enggak ntar kayak zamannya dulu nonton Charlie Chaplin ya, cuman ada gerakan doang nggak ada suara ya. Jadi dengan menggunakan energi suara ya, memperbesar volume, jadi apa yang saya sampaikan ke sahabat Rasa Hidup alias Sarah itu sampai gitu. Kemudian energi cahaya ya. Jadi kemarin saya bikin konten di komplain tuh gitu kan sama sahabat Rasa Hidup alias Sarah itu kan, Pak Tio itu gambarnya gelap gitu kan. Nah, kenapa gambarnya gelap? Karena tidak ada cahaya gitu. Jadi di sini dengan menggunakan energi cahaya, materi yang saya sampaikan kelihatan. Oh begitu. Jadi pahamnya menggunakan energi suara, energi cahaya. Nah, kemudian juga energi mekanik gitu kan. Nah, ini juga diubah menjadi energi mekanik dalam pengoperasian laptop gitu kan. Nah, dalam pengoperasian laptop ini juga memerlukan gelombang cahaya, gelombang bunyi dan gelombang elektromagnetik gitu kan. Nah, terus misalnya kita ngantor nih, kita bekerja ya, pastikan naik kendaraan nih, terus sampai kita pulang juga naik kendaraan, entah itu mobil, motor atau kita pakai
ojek online, mobil online gitu kan. Nah, itu semua kendaraan-kendaraan itu digerakkan dengan menggunakan hukum-hukum fisika, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak ya. Nah, energi gerak ini diatur dalam rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, ini menggunakan rumus-rumus fisika gitu kan. Kelihatannya rumit, tapi ketika masuk channel Resah Hidup dan diubah yang diasuh oleh Bapak Tio itu menjadi mudah gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi itulah salah satu bentuk penerapan aplikasi fisika dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai menuju tidur lagi gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, bahkan pada saat kita selesai gitu kan di dunia ini, nah terus menghadap Sang Pencipta, itu nanti menggunakan hukum-hukum fisika juga gitu kan, tapi nanti di episode berikutnya. Oke, pada episode kali ini cukup sekian. Kita hanya memberikan pencerahan bahwa ternyata fisika itu tidak lepas dari keseharian kita. Fisika itu ya sahabat kita, fisika itu ya kita ini gitu kan. Pada kenyataannya kita bersinergi dengan fisika gitu. Jadi cintai fisika, pelajari fisika untuk bisa diambil manfaatnya, sehingga kita pada akhirnya bisa mengagumi kebesaran Tuhan gitu, karena segala macam yang ada di alam semesta ini gitu kan ditundukkan untuk kepentingan manusia. Oke, begitu. Oh, masih ada satu lagi. Iya, ternyata kita tadi habis ngantor kan, capek kerja, perlu istirahat. Nah, jadi pada saat kita istirahat kemudian tidur, nah kita mematikan lampu dan alat-alat listrik lain ini menggunakan hukum-hukum fisika. Oke, gitu. Itulah sekilas selain pandang penerapan aplikasi fisika dalam kehidupan keseharian. Oke, mudah-mudahan dari sini kita paham bahwa ternyata kita perlu gitu, ternyata bermanfaat juga mempelajari ilmu fisika gitu kan. Jadi ilmu fisika tidak hanya untuk para pelajar, mahasiswa atau yang menempuh jurusan fisika, tapi yang non fisika pun itu perlu gitu, karena itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk para siswa dan mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu fisika, tapi segala macam elemen kehidupan ya gitu kan, mulai dari yang tingkat tinggi sampai yang tingkat rendah gitu kan, dari berbagai macam kehidupan manusia gitu. Begitu demikian. Terima kasih atas perhatiannya gitu. Jangan lupa bagi masih ada yang bingung, tonton full, jangan di skip biar paham. Kalau masih bingung juga kirim pertanyaan, kritik, saran di kolom komentar, disertai tombol like, klik, script, sama lonceng. Jadi supaya kalau ada pembaruan data itu sahabat Resah Hidup alias Sarah itu dapat menerima notifikasi dari kami gitu, jadi nggak ketinggalan. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.